Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani aktivitas dan kehidupan kita sepanjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu belajar dan merenungkan sabda Tuhan. Dan biarlah sabda Tuhan itu yang akan menjadi kekuatan dan yang memberikan hikmat kepada kita dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Yesus Kristus. Kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami memohon rahmat dan anugerah-Mu. Kami memohon kasih karunia-Mu ya Bapa. Saat kami belajar dan merenungkan sabda Tuhan di pagi ini, biarlah kami semua, baik itu kami yang mendengarkan sabda Tuhan maupun hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menguraikan sabda Tuhan, biarlah pertolongan dan kuasa Rohul Kudus yang memimpin kami semua, yang menyingkapkan hati dan pikiran kami, sehingga kehendak Tuhan yang sempurna itu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan di pagi ini yang akan menjadi bahan perenungan kita terambil dari Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memelihara sabda Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya teringat suatu kisah anak muda yang meninggalkan desa dan merantau ke kota. Anak muda ini meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya, ingin merantau ke kota karena memiliki cita-cita supaya menjadi orang yang berhasil. Namun sebelum anak muda ini berangkat ke kota, ada seorang teman dari anak muda ini menjumpai dan menanyakan sesuatu. Begini yang ditanyakan teman dari anak muda ini. "Saudara, ketika saudara ingin merantau ke kota, ketika saudara ingin meraih cita-cita saudara, kira-kira modal apa yang saudara bawa sebagai bekal untuk merantau di kota? Sudah seberapa banyak kekuatan ataupun uang yang saudara punyai untuk menjamin hidup dan untuk menjamin perjalanan meraih cita-citamu ke depan selama di kota itu?" Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah ini kita dapat menangkap. Terkadang orang memahami bahwa mencapai suatu keberhasilan di dalam hidup ini, yaitu ketika seseorang itu mencapai apa yang diinginkannya. Lalu tidak sedikit juga orang yang memahami bahwa mencapai suatu keberhasilan ketika didukung dengan kekuatan yang besar, dengan materi yang banyak,
dengan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitarnya yang dapat menjamin secara penuh agar apa yang menjamin perjalanan hidupnya terpenuhi secara sempurna. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan bukan semata-mata apa yang diinginkannya secara pribadi terpenuhi. Apa yang diinginkannya secara pribadi dapat tercapai seturut dengan keinginannya itu. Keberhasilan bukan semata-mata ditentukan sepenuhnya dengan kekuatan materi yang dimilikinya. Namun yang harus diingat bahwa suatu keberhasilan di dalam hidup ini adalah ketika manusia menemukan kehendak Tuhan dan berjalan di dalam kehendak Tuhan itu. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kisah yang diceritakan di dalam Injil Matius pasal 5, pasal 2, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15 ini. Di situ dikisahkan seorang anak muda yang bernama Yusuf. Yusuf yang bertunangan dengan seorang Maria. Di situ dikisahkan bahwa ada rencana jahat dari Herodes yang menghendaki kematian bayi Yesus Kristus. Namun yang sangat menarik di sini adalah ternyata Yusuf, orang muda pada saat itu, dapat menangkap pesan Allah melalui malaikatnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa malaikat Tuhan datang kepada Yusuf di dalam mimpi dan berkata supaya Yusuf membawa anak itu dan ibunya lalu menyingkir ke Mesir. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pesan malaikat Tuhan kepada Yusuf dapat ditangkap secara sempurna. Karena di sini Yusuf memiliki hati yang tulus. Hidupnya dibangun secara serius di hadapan Tuhan. Hatinya dipautkan secara penuh kepada Tuhan, sehingga ia dapat menangkap pesan Tuhan itu secara sempurna. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti juga yang dialami oleh Musa ketika memimpin perjalanan bangsa Israel di dalam padang gurun. Ketika menghadapi lika-liku kehidupan yang tidak menentu. Bahkan ketika diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang tidak mudah. Tetapi Musa memiliki hati yang tulus di hadapan Allah. Musa memiliki hati yang berpaut kepada Allah. Sehingga setiap pesan yang disampaikan Allah kepada dirinya dapat ditangkap secara sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa pesan Allah yang disampaikan kepada orang-orang yang dikenan kepadanya adalah suatu pesan yang sempurna. Pesan yang terus dapat membangun kehidupan. Pesan bukan hanya untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan bagi setiap pribadi, kepentingan pribadi seseorang. Tetapi karya Allah adalah karya terbesar bagi keselamatan umat manusia. Sama halnya ketika Yesus lahir pada masa itu, ada rancangan jahat yang dipersiapkan oleh Herodes supaya rancangan Allah ini dapat digagalkan. Namun dari sini kita dapat melihat ternyata Allah pun juga tidak pernah salah pilih ketika merancang rancangannya bagi dunia. Ia memilih orang-orang yang sangat tepat. Bahkan di sini Maria yang tulus hati, Yusuf yang tulus hati
adalah sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya secara sempurna kepada dunia. Rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh niat jahat yang dirancang oleh Herodes, karena Allah pun memakai orang-orang yang dapat dipercaya, orang yang betul-betul tulus, yang berpaut kepada Dia secara penuh. Yusuf telah membangun hidup secara benar di hadapan Allah, terus membangun hidup dalam perkenanan Allah, sehingga pesan Allah melalui malaikatnya dapat ditangkapnya secara sempurna. Ketulusan di dalam melayani Tuhan adalah modal dasar bagi orang percaya untuk dapat menemukan dan menangkap pesan Tuhan secara sempurna. Lalu yang kedua, selain memiliki sikap yang tulus di hadapan Tuhan, Yusuf juga memiliki sikap yang taat. Sesuatu yang sangat luar biasa. Di sini ketika malaikat menampakkan diri kepadanya di dalam mimpi, dan pada malam itu juga ketika ia bangun dari tidurnya, ia membawa anak itu serta ibunya menyingkir ke Mesir. Ia tidak mau menunda-nunda apa yang dipesankan oleh Allah. Saat itu juga ia lakukan dengan sepenuhnya, sehingga Allah berkenan dengan Yusuf ini. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang sikap suka menunda-nunda ini, bukankah hal ini sering dianggap sesuatu yang biasa bagi kebanyakan orang? Tetapi melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa apa yang dipesankan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah bagi Yusuf ini merupakan sesuatu yang terpenting, dan itu adalah segala-galanya, dan itu harus diwujudkan apapun kondisi dan situasi yang terjadi pada dirinya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa melayani Tuhan itu merupakan suatu keharusan, dan itu merupakan suatu yang harus dikerjakan secara serius. Jangan suka menunda apa yang menjadi komitmen kita di dalam melayani Tuhan. Karena Tuhan berkenan ketika disenangkan dengan sikap yang bertanggung jawab, disenangkan dengan sikap yang mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuhnya. Suatu sikap yang luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Yusuf di dalam melayani Tuhan, dan biarlah itu juga menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa melayani Tuhan, mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan, ini merupakan suatu karya yang besar. Ini merupakan suatu tanggung jawab yang mulia. Ini merupakan suatu pekerjaan yang indah. Untuk itu, marilah kita dengan sepenuh hati, marilah kita dengan tetap mengarahkan sepenuhnya kepada Dia, agar Dia disenangkan. Hidup kita bukan untuk kita, hidup kita adalah untuk Tuhan. Melalui hidup kita, kiranya Tuhan terus disenangkan. Melalui hidup kita, biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu niat jahat Herodes tidak mencapai suatu keberhasilan, karena Allah telah memilih orang-orang yang tulus hati. Karena Allah telah memilih orang-orang yang dapat dipercaya. Allah telah memilih orang-orang yang bertanggung jawab di dalam mengerjakan pekerjaan Allah yang dipercayakan di dalam diri Yusuf. Biarlah dimanapun kita berada, apapun pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, baik itu di dalam pelayanan gerejawi, maupun pelayanan di masyarakat, maupun pelayanan di manapun, ketika kita menjadi orang-orang yang tulus,
orang yang memiliki suatu kerinduan, suatu kepentingan satu-satunya untuk menyenangkan Allah melalui hidup kita yang disertai dengan hati yang tulus. Selain itu, ketika kita membangun hidup melayani Tuhan dengan sepenuhnya, tidak setengah-setengah, tetapi mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan dengan segera mungkin, maka apa yang kita kerjakan pasti menjadi berkat. Pasti yang kita kerjakan menjadi persembahan yang dikenang oleh Tuhan. Biarlah kisah ini boleh menolong kita. Kisah ini boleh memberikan inspirasi bagi kita untuk terus mengerjakan karya Tuhan secara sempurna. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kembali kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Tuhan, namamu kekal selama-lamanya. Kami percaya akan sabdamu yang kudus ya Bapa. Sabdamu adalah suatu kebenaran. Sabdamu adalah suatu jaminan bagi kehidupan kami. Dan biarlah kami sebagai alat-alat Tuhan yang dapat dipercaya untuk mengerjakan bagian pelayanan kami, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Ya Bapa di surga, biarlah Tuhan terus memperlengkapi kami dengan hikmat-Mu, sehingga dimanapun kami berada, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, boleh kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui kehadiran kami, dunia dapat melihat kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.